あなたのチャンスをusけてください。人生は機会です。一般的にもともと苦に運転した人は何かをしたいと相手望む人です。Buatlah kesempatanmu. Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan sesuatu. Saat lulus kuliah beberapa tahun yang lalu, aku harus menunggu berbulan-bulan untuk menunggu pekerjaan pertamaku. Banyak lowongan kerja yang sesuai dengan bidang kuliah yang kujalani, namun rasa-rasanya aku tidak yakin ingin bekerja di bidang itu. Aku sedikit menyesal, karena aku hanya memilih jurusan berdasarkan popularitas dan banyaknya peminat di jurusan itu. Bukan karena aku menyukainya. Terlalu lama menunggu, lalu aku memutuskan untuk bekerja sesuai bidang kuliahku, akuntansi. Tapi aku sering merasa frustasi dengan angka-angka ini. Aku sering marah dan membenci diriku sendiri. Mengapa aku harus melakukan pekerjaan ini? Dan sampai kapan aku harus melakukannya? Aku seperti mesin robot yang bekerja untuk uang. Apa aku bahagia? Tentu tidak. Aku hampir selalu terjebak ketika berada di persimpangan jalan. Aku sudah berpikir banyak, namun rasanya tidak pernah tepat. Apa yang aku inginkan, apa yang keluargaku harapkan, apa yang dunia cari, apa yang masyarakat anggap baik, dan apa yang bisa menjamin kehidupan jangka panjang. Hingga aku menemukan Ikigai, sebuah filosofi bangsa Jepang dalam mencari kebahagiaan dan makna kehidupan. Essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. Hector Garcia Pexerver. Esensi kebahagiaan dalam hidup ini adalah sesuatu untuk dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. Kata Hector Garcia Pexerver, penulis buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Istilah Ikigai pertama kali muncul pada periode Heian, yaitu sekitar tahun 794 sampai 1185. Berasal dari dua kata, yaitu Iki, yang berarti kehidupan, dan Gai, yang berarti nilai. Menurut Akihiro Hasegawa, seorang psikolog klinis dan profesor di Toyo Eiwa University, Gai berasal dari kata Kai, yang dalam bahasa Jepang berarti tempurung kerang, yang dianggap sangat bernilai. Maka kemudian Ikigai diartikan sebagai kata yang berarti nilai kehidupan. Ikigai mirip dengan kebahagiaan, namun lebih mendalam dan bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan tujuan hidup yang dapat menjadi motivasi serta membuat kita merasa bermakna, seimbang, dan bahagia penuh. Ikigai saat ini juga banyak dikaitkan dengan alasan yang dapat membuat seseorang memiliki semangat untuk menjalani hari-hari. Konsep hidup Ikigai. Konsep Ikigai telah dipercaya dan dijalani oleh sebagian besar masyarakat di Jepang. Mereka percaya dengan menumbuhkan Ikigai dalam hidup, mereka semakin menemukan makna dalam kehidupan, dan hal ini membuat sebagian besar orang Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Pada dasarnya, Ikigai merupakan irisan diagram Venn dari 4 elemen, yaitu passion, mission, vocation, dan profession, atau dalam bahasa Indonesia, gairah, misi, vokasi, dan profesi. Gairah sendiri adalah perpaduan dari hal apa yang kamu suka dan keahlianmu. Misi adalah berkaitan dengan hal yang kamu sukai, namun juga dibutuhkan oleh dunia. Vokasi adalah hal yang dibutuhkan dunia, namun juga memungkinkan kamu untuk mendapatkan uang. Sedangkan profesi adalah keahlianmu yang dapat juga menghasilkan uang. Untuk menemukan tujuan hidup, kamu perlu menemukan irisan dari keempat hal tersebut. Hal yang kita kuasai tidak akan bisa membawa kebahagiaan dan tidak akan betah kita jalani bila tidak kita sukai. Setelah kita sukai, hal itu juga perlu dibutuhkan dunia, karena bila tidak, maka akan menjadi sia-sia. Ketika sudah dibutuhkan dunia, maka hal tersebut juga harus dapat menghasilkan uang. Karena hobi, keahlian, dan misi tidak akan dapat bertahan lama memberikan kita semangat tanpa dapat menghasilkan uang. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk dapat terus bergerak. Dengan hidup berdasar Ikigai, maka tentu kita memiliki semangat hidup lebih baik, etos kerja yang baik, lebih aman dari stres kerja, penguasaan bidang sesuai keahlian,
menyukai pekerjaan dan berpotensi memiliki kinerja dan karir yang lebih baik. Ikigai juga memiliki pengaruh baik pada kesehatan fisik dan mental. Banyak peneliti menyampaikan bahwa prinsip ini yang membuat Jepang menjadi rumah bagi penduduk tertua di dunia, yaitu rata-rata hingga usia 87 tahun untuk perempuan dan 81 tahun untuk laki-laki, menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan negara tersebut. Namun banyak pula masyarakat Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. He who has a why to live for can bear with almost anyhow. Hector Garcia Pickserver. Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat mengatasi dengan hampir semua cara. Hector Garcia Pickserver. Menemukan Ikigai. Untuk menemukan Ikigai dapat dimulai dengan membuat pertanyaan kepada diri sendiri. Pertama, tulislah hal-hal yang kamu sukai. Urutkan mulai dari yang paling kamu sukai. Misalnya kamu menyukai menggambar, interior, sepak bola, bermain gitar, dan sejarah. Kedua, tulis hal-hal yang kamu kuasai dengan baik. Hal yang kamu merasa dapat kamu kerjakan lebih baik daripada kebanyakan temanmu. Hal-hal yang kamu dapat pelajari dengan cukup mudah dan cepat. Kalaupun kamu belum ahli, setidaknya kamu masih memiliki ketertarikan dan semangat untuk terus belajar dan mengulanginya hingga terus menjadi lebih baik. Misal selama ini kamu telah menguasai membuat sketsa, menggambar interior, serta cukup ahli bermain futsal. Ketiga, tulislah dari hal yang kamu sukai atau kuasai yang telah dapat menghasilkan uang, atau kamu yakini dapat menghasilkan uang. Kamu telah beberapa kali membantu teman dalam menata interior dan yakin itu dapat menghasilkan uang. Keempat, tulislah hal-hal yang dibutuhkan dunia saat ini. Berkaitan dengan minat bakatmu, maka dunia atau pasar masih membutuhkan desain interior yang fungsional, menjaga keseimbangan alam, ramah lingkungan, dan hemat energi. Kemudian buatlah diagram Venn dan temukan apa saja yang berada di irisan diagram itu. Berdasarkan catatanmu, maka kamu akan menemukan bahwa kamu dapat memiliki peluang besar untuk menjadi desainer interior yang memperhatikan keseimbangan alam, ramah lingkungan, dan hemat energi. Ikigai mengajarkan bahwa keseimbangan itu perlu. Beberapa orang mengatakan, bekerjalah sesuai passion, sehingga kamu tidak akan pernah merasa bekerja seumur hidupmu. Konsep itu baik saja, namun bagaimana kamu dapat bahagia jika kamu masih memikirkan kebutuhan wajib seperti pendidikan anak yang susah terpenuhi? Ada pula yang berkata, bekerja adalah tentang mencari uang, maka realistis saja mana yang dapat menghasilkan paling banyak. Konsep ini baik saja. Namun, apakah kamu bahagia? Lalu bagaimana dengan lembur yang telah membuatmu lelah dan stres? Mungkin kamu masih sehat saat ini. Bagaimana dengan beberapa tahun lagi? Banyak orang harus merelakan kesehatannya demi uang, yang mana akhirnya harus dia keluarkan lagi untuk menjaga dan merawat kesehatan mereka. Lalu apakah itu dibutuhkan oleh dunia? Apakah itu baik dan sesuai misi hidup kamu? Banyak pekerjaan yang mudah dijalani, menyenangkan, dan menghasilkan banyak uang. Namun bagaimana dengan tanggung jawab moral dan etikanya? Apakah kamu harus melanggar etika, melanggar moral, atau bahkan melanggar hukum? Tentu bukan pekerjaan seperti ini yang kamu cari untuk kebahagiaan jangka panjang. Anata ga kyou shiteiru koto wa shourai no zen to hakai e no kagi desu. Kyou no tame ni saizen o sukushi. Sore o koukai shinai de kudasai. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah kunci kebaikan dan juga kehancuran di masa depan. Lakukanlah yang terbaik untuk hari ini dan jangan pernah menyesal. Bagaimana menjalani hidup mencapai Ikigai? Mengenal diri sendiri. Mencapai Ikigai perlu dimulai dengan refleksi diri dan mengenal diri sendiri. Mengetahui apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Menentukan batasan toleransi. Mengenal apa yang mau kita lakukan dan tidak kita lakukan. Serta memiliki cita-cita. Kamu bisa membayangkan dengan hal-hal yang bisa membuatmu bersemangat dan kamu bersedia untuk melakukannya terus-menerus. Fokus pada satu tujuan. Dengan memiliki harapan dan tujuan, maka kamu perlu membentuk lingkunganmu dan kebiasaanmu menuju tujuanmu. Hal ini juga berarti bahwa kamu perlu teguh berpendirian, menegaskan tujuanmu, meski keluarga atau lingkunganmu kurang mendukung. Bagaimana orang mempercayaimu bila kamu pun tidak percaya pada dirimu sendiri?
Jalani tanpa banyak berpikir. Berhenti pikirkan masa lalu dan jangan khawatirkan masa depan. Fokuslah pada yang kamu jalani hari ini. Mulai dan terus ulangi apa yang kamu sukai, meskipun progresmu sangat kecil. Teruslah berproses tanpa banyak berpikir. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman berharga untuk menempamu menjadi lebih baik. Cari circle yang mendukung. Kamu perlu mencari lingkungan yang dapat mendukungmu untuk maju. Circle yang dapat menjadi inspirasi untuk berkembang, serta menjadi tempat untuk membuatmu terus termotivasi. Berada dalam circle yang tepat juga menjaga agar kamu dapat terus optimis dan berpikir positif. Realistis. Ketika kamu telah ahli dalam bidang yang kamu sukai, maka bersikap realistislah. Cari kemungkinan dan cara untuk dapat menjadikan keahlianmu dapat menghasilkan uang untukmu. Untuk dapat menjalani kehidupan terbaik, seseorang harus tahu siapa dirinya, apa yang dia inginkan, dan apa tujuan hidupnya. Namun menjalankan apa yang diinginkan saja adalah egois. Mencari kekayaan saja adalah terlalu rakus. Dan menjalani misi kebaikan untuk dunia saja belum tentu dapat menjamin kehidupan yang layak. Carilah kebahagiaan dalam keseimbangan atas hal-hal yang dapat membuatmu bersemangat, bermanfaat, dan bermakna setiap hari. Anata ga tasei shita koto ni tsuite yume o miru koto o osorite wa ikimasen. Anata ga nozomu basho ni ikimasu. Watashi tachi wa jinsei de atarashii koto o suru kikai ga hitotsu shika nai kara desu. Ganbatte. Jangan takut bermimpi tentang apa yang kamu capai. Pergilah ke tempat yang kamu inginkan. Jadilah seperti yang kamu inginkan. Karena kita hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup untuk melakukan hal baru. Semangat!